mau masak jadi mahal, bener nggak? Sekarang harga minyak goreng lagi mahal banget, iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, apa kabar? Lagi susah nggak? Mau masak jadi mahal, bener nggak? Sekarang harga minyak goreng lagi mahal banget, iya kan? Padahal kita udah tahu nih harga eceran tertinggi yang udah ditetapin sama pemerintah, harganya cuma Rp11.000 per liter. Tapi jangan marah dulu Bu, emang iya kenyataannya di lapangan tadinya di awal Maret harganya 15 ribuan, terus naik di Mei 16 ribu, 17 ribu 250, naik sekarang ada yang sampai 20 ribu lebih. Nah, padahal ternyata udah ditetapin Rp11.000 itu adalah harga eceran tertinggi. Jadi nih harga di lapangan sama harga yang udah ditetapin pemerintah tuh jauh banget selisihnya. Ambil untungnya banyak banget ya. Padahal itu udah ditetapkan. Nah, lebih parahnya lagi, ini bakalan naik nih prediksinya nih di tahun 2022. Terus aja naik, bukan cuma naiknya harga minyak goreng yang sekarang ini dikeluhkan sama masyarakat. Karena ternyata susah nyari minyak goreng juga. Kita khawatir ternyata ini kelihatannya ada indikasi penimbunan minyak goreng sebab diprediksi nanti naik harganya makin terus, makin banyak. Kan kalau dia ngumpulin di akhir-akhir seolah-olah kira-kira dia nanti bakalan dapat untungan jauh lebih banyak lagi, tega ya. Nah, pasti bisa terjadi nih Bu, ini meskipun urusan dapur kita doang, ternyata urusannya sama dunia. Karena harga crude palm oil atau CPO atau harga minyak kelapa sawit dunia itu lagi naik. Di Eropa yang biasanya pakai sumber minyak yang bukan kelapa sawit, kan lagi musim dingin. Jadi mereka nggak bisa produksi, ngandelin dari kita CPO-nya, diambil ke sana gitu ya. Produksinya kan luar biasa nih Indonesia ya, udah terbesar di dunia sejak 2006. Di 2019 kita tuh sampai 43,5 juta ton dengan pertumbuhannya 3,61% per tahun. Terus kita juga punya kebun besar, banyak. Terus kita juga lihatnya pasokannya di dalam negeri mestinya aman. Selama ini selalu aman. Tapi kok susah banget sih nyari minyak goreng? Kok harganya bisa mahal? Nah, ini nih Bu, kita perlu tahu. Ternyata harga yang naik itu bikin kemudian kita terjebak pada mendingan udah deh banyakan kirimin keluar, dan kehendak kebutuhan pokok kita jadi jumlahnya sedikit dan melambung. Nah, sebagai akibatnya ini akan memberikan kesulitan bagi kita masyarakat secara umum. Di 1 Januari 2022 nanti akan berlaku kebijakan nggak boleh jual minyak goreng curah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Kebayang nggak Bu? Ibu-ibu kan cari murah, ambil yang curah, bener nggak? Belum lagi ada tukang pecel lele, belum lagi ayam geprek, ayam penyet, tahu goreng, combro, misro, segala rupaning semuanya memerlukan minyak goreng, dan secara umum mengambilnya minyak goreng curah karena merasa lebih murah. Kita juga di rumah yang jangan-jangan mau makan tahu goreng juga agak susah ya, karena minyak gorengnya susah dan mahal. Terus gimana dong? Pemerintah itu sudah melakukan intervensi terhadap minyak goreng. Harusnya bisanya lebih mudah. Orang kita udah penghasil paling banyak, dibutuhkan sama negara lain. Harus dipastikan bahwa tersedia pasokannya di dalam negeri. PKS sudah berkali-kali ngingetin bahwa ini pemerintah harus sekarang minta pengusaha minyak goreng menerapkan kewajiban pasok domestik. Jadi jangan semua dijualin ke luar negeri. Terus kita ngapain? Kita produsen tapi kita nggak punya, kan lucu gitu. Mestinya kita diprioritaskan. Bagaimanapun juga semua negara itu melakukan perlindungan terhadap warganya, produksi dalam negerinya.
Jadi ini menjadi bagian yang penting. Udah gitu, harusnya produksi minyak goreng kemasan sederhana itu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha sehingga masyarakat secara umum bisa mendapatkan kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan masyarakatnya. Dan aturan-aturan terkait dengan CPO itu yang tadi harga tentang bahan baku kelapa sawit itu harusnya diperhatikan benar sama pemerintah. PKS juga meminta Kementerian Perdagangan dan Bulog melakukan operasi pasar. Kan biasanya gitu ya. Kalau lagi ada harga yang naik karena banyak yang nimbun, ada operasi pasar. Minyak mestinya operasi pasar. Sebelum pada naik saja, jauh banget tuh dari 11.000 HET. HET itu harga eceran tertinggi. Ini lebih dari tertinggi apa namanya coba itu ya. Jadi harusnya dilakukan operasi pasar sejak awal dan harusnya pemantauannya juga dari awal sama pemerintah. Jadi Satgas Pangannya harus tegas. Siapa sih sebenarnya yang nakal? Siapa yang menyengsarakan masyarakat? Siapa yang kemudian akhirnya menyebabkan kita dan juga teman-teman yang di UMKM menjadi lebih sulit? Kan katanya mau belain UMKM supaya bisa berkembang. Jadi ketika kemudian nanti ada larangan jual minyak goreng curah itu, benar-benar harus memperhatikan keperluannya pelaku UMKM. Karena tadi kan udah dibilangin di awal-awal bahwa rata-rata memang memilih minyak curah karena lebih murah. Kata pemerintah, nggak boleh dicurahin. Bukan nggak boleh dicurahin sih, maksudnya jangan diusahakan minyak goreng curah itu kan umumnya skala rumah tangga, terus nggak punya bahan baku, sehingga kan pergerakan harganya luar biasa. Nah, yang kayak gini nih mesti kita perhatiin juga. Kenapa? Karena biasanya UMKM minyak goreng ini juga nggak punya MOU jangka panjang sama kebanyakan pengusaha besar. Jadi pelaku usaha besar tuh bisa memperluas pasar, sementara yang UMKM ini ya udah segitu, makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu. Nah, terus kalau disebutkan bahwa ada curah itu kurang higienis, kemungkinan terkontaminasi, nggak ada informasi, ya kerjaan pemerintah dong, namanya UMKM. Ada Kementerian Koperasi dan UMKM, ada Kementerian Perindustrian yang ngurusin soal industri mikro. Mestinya pendampingan itu jalan, karena emang itu tugasnya pemerintah. Gimana ngaturnya, gimana kualitasnya, kadaluarsanya. Kemudian kalau curah kan tetap saja bisa diatur bagaimana kontrolnya terhadap penyimpanan dan lain sebagainya. Terus juga distribusinya kalau misalnya katanya oh nanti jadi nggak murni, ya diawasin dong, jangan kemudian terjadi oplosan, terus dicampur sama jelantah atau ya udah segala macam deh ya. Nah itu sebenarnya kewajiban pemerintah yang harus melakukan pemerintah, apalagi juga harus melakukan pembinaan kepada UMKM yang lebih penting adalah bagaimana memberikan minyak murah bagi rumah tangga di Indonesia, karena itu salah satu upaya kita untuk meningkatkan keberlangsungan hidup rumah tangga. Bu, udah dengar cerita ini, apakah mau bilang urusan dapur nggak ada urusan sama politik? Ada Bu, urusannya luas dan bahkan nyangkut banget. Kita mikir cuma minyak goreng doang buat besok nyeplok telur, tapi ternyata sebenarnya ada urusan yang tadi lebih besar, soal ekspor, soal negara-negara dunia yang membutuhkan kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng kita. Terus juga ada permainan tata niaganya. Jadi ibu-ibu nggak boleh jadi ibu rumah tangga biasa, tapi harus jadi ibu rumah tangga luar biasa yang ngerti bahwa urusan dapur kita juga terkait dengan urusan politik. Yuk kita lebih banyak belajar, kita lebih banyak memahami agar kemudian kita bisa membela hak-hak kita, bisa memperjuangkan hak-hak kita. Saya Lady Hanifah Amalia, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengajak kita semua untuk melek hak sebagai warga negara dengan belajar sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.